yudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian fikih, ya, masih di fikih sholat. Itu insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas zikir dan doa setelah sholat. Jadi untuk pelaksanaan sholat secara umum sudah selesai, ya, walaupun sebetulnya tema-tema pembahasannya masih banyak yang berkenaan dengan sholat itu. Kita akan bahas dulu sekarang berkaitan dengan zikir dan doa setelah sholat. Ya, jadi memang ada yang langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita ikuti, ya, walaupun dia hukumnya sunnah, ya, tetapi sangat ditekankan. Jadi jangan sampai setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib itu langsung pergi gitu. Zikir dulu, ya, karena dengan kita melaksanakan zikir setelah sholat dan nanti dilanjutkan dengan sholat sunnah, ya, rawatib, itu bisa menambal kebolongan, ya, dalam pelaksanaan sholat wajib. Ya, siapa di antara kita yang yakin gitu waktu sholat itu sepenuhnya khusyuk gitu? Pasti kan ada lah, ngelamun-ngelamunnya ada, ya kan? Nah, berarti dalam pelaksanaan sholat wajib itu atau kewajiban itu ada kekurangan. Nah, kekurangan itulah yang ditambah dengan yang sunnah. Nah, diantaranya, ya, setelah sholat wajib ada zikir dulu, ya, bahkan nanti yang paling awal diucapkan itu astagfirullah, ya, aku memohon ampun kepada Allah. Nah, ini kan kita habis sholat, habis taat, bukan habis maksiat. Kalau habis maksiat orang astagfirullah kan gitu. Tapi kenapa habis sholat kita mengucapkan astagfirullah, Pak? Padahal kita habis sholat, habis menjalankan perintah Allah, tapi kita memohon ampun kepada Allah. Artinya apa? Kita memohon ampun dari apa? Dari kekurangan yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat wajib. Ya, makanya setelah kita melakukan kewajiban itu, jangan merasa kita sudah beramal soleh, jangan merasa kita sudah baik, sudah melakukan apa yang terbaik, ya, merasa sudah hebat dengan amal-amal itu nggak boleh. Jangan ada perasaan seperti itu. Ya, justru setelah pelaksanaan ibadah atau amal soleh itu kita mengevaluasi, memohon ampun, ya kan? Makanya ketika Rasul mendapatkan kemenangan Fatu Mekah, kan, di surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullah wal fath, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, jadi kalau kita sudah dapat kemenangan, ini kan suatu amal soleh besar, ya, kemenangan itu, pertolongan dari Allah yang kau lihat orang-orang banyak berbondong-bondong, ya, masuk Islam. Nah, perintah Allah apa? Fasabih, bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Ya, jadi kita mohon ampun kepada dari kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ya, bukan malah misalnya
merayakannya ya secara berlebih-lebihan. Ya. Nah itu apa hikmahnya ya. Nah kita lihat di sini sebenarnya ada makalah ya, cuman Ustaz Jadi sedang memfotokopi. Nah bagi imam ya pada saat zikir ya itu dianjurkan, dan ini merupakan contoh dari Nabi. Jadi imam itu membalikkan badan setelah selesai sholat, dia menghadap ke makmum. Ya berdasarkan hadis ya an Samurah ibni Jundab, dari Samurah bin Jundab, qala dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah melaksanakan sholat, selesai dari sholat, ya beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Jadi setelah selesai sholat, Rasul itu sebagai imam berarti posisinya, dan Rasul sebagai imam maka dia dicontoh sebagai teladan ya, yang ditonton. Beliau membalikan badannya menghadap ke para makmum. Itu contoh Nabi. Ya bahkan di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ini hadis ini riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, nomor hadis 845. Ya Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai pensyarah ya dari kitab Sahih Bukhari, nama kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan penuturan Samurah, siyaku Samurah itu bahasa Arabnya, annahu sallallahu alaihi wasallam yuwazibu ala dzalik. Ya secara zahirnya, zahiruhu ya annahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merutinkan hal tersebut. Ya karena Samurah menggunakan redaksi kanan Nabi, karena itu bisa menunjukkan sesuatu yang rutin dilakukan terus menerus seperti itu, jadi kebiasaan Nabi, maka ini menjadi sunnah. Jadi imam setelah selesai sholat jangan hanya menghadap kiblat kalau mengikuti Nabi, tapi berbalik menghadap ke arah para makmum, begitu. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, banyaklah hikmahnya, memperhatikan jamaah ya, untuk kadang Rasul juga memberikan nasihat itu kepada jamaah dan sebagainya. Nah, tetapi memang tidak langsung. Ada hadis lain tidak langsung berbalik, ada jeda dulu. Jadi enggak langsung, ada jeda, yaitu seukuran doa yang dibaca ya setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, jadi seukuran setelah membaca doa itu, jadi jeda dulu. Jadi waktu selesai enggak langsung, baca dulu sampai doa tersebut baru berbalik. Ya, nah ini sesuai dengan hadis an Aisyah qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak duduk, ya maksudnya tidak duduk tetap ya menghadap kiblat, ya kecuali seukuran beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram, seukuran itu. Ada hadis lain di sini tidak saya cantumkan, ada ukurannya ya, ada jeda ya antara taslim ya, antara salam wal insirah ya, dalam riwayat lain antara beliau mengucapkan salam
ya, dengan beranjak. Insiraf itu ya beranjak, maksudnya berbalik dari menghadap kiblat ke menghadap ke jamaah. Jadi ada jeda. Nah, jedanya itu seukuran bacaan tadi. Ya, nah apa saja zikir yang diucapkan? Yang pertama mengucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, baru setelah itu mengucapkan doa tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis ya yang diajarkan. An Saubana qala, dari Sauban radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW, idan sorofa min sholatihi, ya apabila selesai sholat, ya dari sholatnya, istighfar salasan, beliau memohon ampun sebanyak 3 kali. Wa qala, dan beliau berdoa, nah ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai situ tuh doanya. Ya, artinya Allahumma antas salam, ya Allah Engkaulah yang maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu, ya hanya darimu lah keselamatan. Tabarakta, maha suci Engkau, dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Jalal dan ikram ini hampir sama maknanya, itu kemuliaan. Biasanya kalau jalal itu kemuliaan pada dirinya sendiri, ya dirinya zat Allah SWT sudah mulia. Nah, kalau ikram itu kemuliaannya itu memberikan dampak kepada makhluknya. Kemuliaan Allah itu ya berkasih sayang kepada, itu ikram. Jadi ikram itu memberikan kemaslahatan kepada yang lain. Ya, kasih sayang, memberikan rezeki dan sebagainya. Itu perbedaan jalal dan ikram. Ya. Nah, ini kan kita ucapkan apa? Allahumma antas salam, ini salah satu nama ya dan sifat Allah as-salam. Makanya setelah sholat kan kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya, lalu dalam doa ini juga, dalam zikir ini juga mengucapkan kata salam. Salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul menginginkan keselamatan ya bagi diri kita, ya termasuk juga mendoakan keselamatan bagi yang lain. Ya. Nah, itu dalam hadisnya qala Walid berkata, qultu, aku bertanya, ya bertanya kepada Al-Auza'i. Al-Auza'i ini salah satu imam ahli fikih ya. Di samping ada 4 imam mazhab ya, Al-Auza'i juga salah satu ulama ya, imam mujtahid ya dalam fikih. Nah, ditanya kaifal istighfar, bagaimana istighfar itu? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Engkau mengatakan astaghfirullah astaghfirullah. Nah, jadi cara istighfarnya ya cukup dengan mengucapkan astaghfirullah. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi dalam hal zikir sholat, ya tentu kan kalau kita ingin menjalankan sunnah sesuai Nabi, ya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Ya, jangan ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Ya, jadi yang diajarkan oleh Nabi itu adalah yang terbaik. Jadi zikir yang maksur. Ya, sampai ucapan astagfirullah cukup, nggak usah ditambah astagfirullahalazim.
Astagfirullahnya cukup. Ya, apalagi kan kadang orang suka ingin jadi panjang, astagfirullah panjang ditambahin. Astagfirullah dan seterusnya gitu, ada tambahan-tambahannya kan. Ya, kita kalau ingin betul-betul berusaha ya, mengikut apa adanya yang diajarkan, dicontohkan Nabi, ya cukup. Sebenarnya yang diajar itu yang lebih baik. Ya, banyak itu belum tentu lebih baik. Yang lebih baik itu adalah melaksanakan seperti yang dilakukan Nabi. Karena kita meyakini bahwa yang dilakukan Nabi itu paling terbaik, Bang. Nggak boleh kita mengatakan oh Nabi ini belum cukup, lalu ditambahi merasa kurang. Ya, kita harus meyakini dalam akidah kita bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah yang terbaik, maka itulah yang kita ikuti. Kita ikuti contoh Nabi itu. Ya, bukan dengan pikiran kita. Ya, ya terbaik baik dalam zikirnya, dalam makna-makna yang dikandungnya. Ya, juga efektivitasnya. Ya, kadang orang dia ingin nambah panjang jadi lama. Ya, padahal kan misalnya makmum itu beda-beda, dia punya kebutuhan, punya keperluan. Ya. Gitu. Jadi dengan zikir yang diajarkan Nabi ini justru efektif. Ya, tidak terlalu panjang. Apa yang dicontohkan oleh Nabi itu. Jadi orang jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan. Kalau kemudian dengan doa yang panjang tersebut akan menyulitkan orang sehingga malah ditinggalkan. Kalau saya zikir dulu, saya akan terlambat. Misalnya harus masuk kerja lagi, gitu ya. Ada keperluan-keperluan lain. Kalau zikirnya harus seperti itu, astagfirullah yang oleh Rasul diajarkan pendek, itu jadi panjang kan? Doa astagfirullah itu jadi panjang gitu. Astagfirullah panjang gitu. Satu itu baru satu itu. Belum 3 kali ini. Ya. Jadi Rasul sudah memberi keringanan dengan contoh yang beliau lakukan itu. Ya, astagfirullah, Allahumma antas salam 3 kali. Ya, Allahumma antas salam, minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, doa ini masing-masing ya tidak dibaca secara berjamaah. Jadi tidak ada ya penjelasan bahwa Rasul membaca secara bersama-sama, apalagi dikeraskan. Jadi masing-masing dibaca doa ini. Ya. Kecuali misalnya memang jamaahnya memang dia sedang belajar. Ya, jadi diajarkan oleh imam. Itu pun yang namanya pengajaran ya harus ada target. Berapa lama nih? Supaya jamaahnya itu bisa, iya mah terus-terusan gitu. Itu kan bukan pengajaran kalau gitu. Ya. Jadi waktu misalnya imam ya seperti dalam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, itu dikeraskan itu waktu pengajaran aja. Waktu memang jamaahnya masih belajar, diajarkan bagaimana jika setelah mereka bisa, sudah tidak perlu dikeraskan. Masing-masing. Ya, masing-masing saja. Tidak perlu dilakukan secara berjamaah. Ya, jadi ini tidak ada ya diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat melakukan secara berjamaah, tidak. Kita khawatir ini hal yang dibuat-buat. Ya, apalagi dikeraskan gitu bareng-bareng. Bahkan selain itu juga bisa mengganggu yang lain. Masih ada yang sholat, ya kan? Masih misalnya ada yang masbuk atau yang sholat sunnah dan sebagainya, itu akan mengganggu. Ya, akan mengganggu.
Jadi tidak ada contohnya dari Nabi bahwa zikir ini dibaca secara berjamaah atau dengan cara keras. Bahkan zikir itu harus dengan lirih, ya, akan ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu ya tadarru wa khufyatan, ya dunal jahri. Jadi dengan khusyuk, tunduk, ya, kepada Allah dalam berdoa itu, dalam berzikir itu, ya, dan tanpa dikeraskan, dunal jahri. Itu kan salah satu adab, ya, dalam berdoa. Dalam hadis kan disebutkan ketika ada sahabat yang keras dalam mengucapkan zikir-zikir, ya, kata Rasul, irba'u ala anfusikum, ya, kasihanilah diri kalian, ya, sesungguhnya, ya, fainakum la tad'una sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Ya, jadi dalam mengucapkan zikir-zikir, doa itu tidak perlu dikeraskan karena Allah itu Maha mendengar. Ya. Jadi cukup didengar oleh diri sendiri. Ya. Tidak perlu dikeraskan. Nah, setelah itu kemudian membaca zikir subhanallah, ya, 33 kali. Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33. Ya, berarti kan jumlah berapa? 99, lalu digenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 lengkap. Nah, zikirnya ini, ya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, dihitung dengan ruas jari. Saya lupa mencantumkan hadisnya, ya, ada hadisnya. Ya, ada seorang perempuan, ya, yang meriwayatkan hadisnya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya itu dari Humaidah binti Yasir dari Yusairah ahbaratha. Ya, dia mengabarkan kepadanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW marahunna, yang memerintahkan kepada mereka an yura'ina bitakbir, ya, untuk memperhatikan takbir, ya, takdis, ya, mensucikan, wa tahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah, wa yaqidna bil anamil, ya, dan agar menghitungnya, ya, dengan jari-jari. Ya, fa innahunna mas'ulat mustantaqah, karena jari-jari itu akan ditanya nanti dan akan dibuat untuk berbicara. Karena kan ada dalam Al-Quran tangan-tangan itu akan berbicara. Jadi mulutnya ditutup karena mulutnya suka bohong. Waktu di akhirat nanti, ya, ditutup. Yauma nahtimu, kan, ala afwahim, kami tutup mulut-mulut mereka, ya, dan akan wa tukalimu aidihim, ya, akan berbicara tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjulum, dan kaki menjadi saksi. Jadi tangannya jadi bicara, ya, kan, jari-jari. Nah, makanya agar nanti menjadi saksi, akan berbicara, menyampaikan apa yang diperbuat selama di dunia, maka gunakan jari-jari ini untuk berzikir. Ya, jadi ini hadisnya sahih, ya, dari riwayat Abu Dawud, ya, nomor 1502, Tirmidzi dan juga Ahmad. Ya, jadi dengan jari-jari.
Nah, di sini kan yang lebih tepat dia umum, bisa bahkan dua-duanya ya, antara kanan dan kiri. Ya, adapun redaksi yang tambahan tangan kanan itu lemah ya riwayatnya. Jadi hanya dengan tangan kanan itu lemah. Jadi yang lebih tepat ya insyaallah itu jari-jari umum, artinya ya bisa tangan dan kanan dan kiri, dua-duanya bisa digunakan, bukan hanya kanan saja. Jadi boleh. Dan bahkan kalau kita menghitung dengan luas jari itu kan pas dengan dua tangan itu, karena satu jari itu ada tiga ruas ya. Jadi kalau 10 itu udah 33 pas. Dengan dua tangan itu ya, jadi subhanallah ya, dan membacanya secara perlahan aja, secara tartil. Jadi subhanallah, jadi bukan banallah itu jadi bukan subhanallah. Kadang orang terlalu cepat gitu, ingin cepat-cepat jadi bukan subhanallah, jadinya banallah. Jadi subhanallah. Jadi jelas gitu ucapannya. Bukan jadi banal. Alhamdulillah bukan dulillah. Alhamdulillah. Jadi masing-masing jari itu 3, sehingga 10 itu udah pas 33. 10 itu jadi gampang hitungnya. Ya, jadi itu lebih baik, nggak perlu pakai biji tasbih gitu ya, nggak perlu. Justru ini yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi adalah langsung dengan jari-jari kita. Apalagi oleh Allah sudah dibekali nih masing-masing 3 ruas. Ya, selesai 10 jari itu udah 33. Ya, lalu alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Lalu ditutup dengan yang tadi. Sudah hafal ya doanya insyaallah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya miliknya kekuasaan dan miliknya segala puji, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini kan berarti tauhid. Kita menjaga tauhid kita. Ya, tahlil. Jadi disebut tahlil. Jadi tahlil itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tahlil. Kalau kita jadi tahlilan. Jadi tahlil itu ya ucapan la ilaha illallah. Zikir, salah satu zikir. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis ya, tentu sahih, misalnya dalam Sahih Muslim. Jadi bahkan ada balasan yang akan diberikan ya dari Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saballahu fi duburi kulli salat. Siapa yang bertasbih kepada Allah, yang mengucapkan subhanallah pada saat setelah setiap selesai salat, salasan wa salasi 33. Dan wahamidallah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah salasan wa salasi 33. Wa kabarallah, bertakbir ya, mengucapkan Allahu Akbar salasan wa salasi 33. Fatilka tis'atun wa tis'un, maka itu 99. Wa qala tamamal mi'ah, dan membaca untuk menyempurnakan menjadi 100 la ilaha illallah yang tadi. Ya, maka kata Rasulullah, gufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Ya, maka ya diampuni ya, akan diampuni kesalahannya ya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, kita bisa lihat ya, buih di lautan banyak. Buat lautan kan sangat luas. Jadi banyak dosa kita ya, insya Allah dengan kita berzikir setelah sholat itu ya bisa diampuni oleh Allah. Lalu setelah itu membaca doa
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini udah dibaca belum nih? Sudah hafal? Perlu dihafalkan. Jadi doa-doa yang justru yang diajarkan oleh Nabi kita laksanakan dulu. Ya Allah, ya tiada yang dapat menghalangi apa yang Kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi yang Engkau halangi atau Engkau tahan, dan tidak bermanfaat kekayaan atau kekuasaan bagi orang yang memiliki kekayaan atau kekuasaan untuk mencegah dari siksa-Mu. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Asalnya wala yanfa'ul jaddu, ya jal jadi minka. Ya, jadi orang yang punya jadu di sini kekuasaan, kekayaan, tidak bisa menghalangi, mencegah ya dari siksa Allah. Minka darimu, maksudnya dari siksa. Ya, ini kan kalau kita hayati zikir-zikir ini luar biasa, menjadi benteng ya bagi diri kita ya untuk selalu bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini, menyadari bahwa semua yang kita dapat itu adalah pemberian Allah. Tawakal kepada Allah. Ya, setelah sholat kita berusaha kembali punya energi, ya kan, punya semangat yang baru. Ya, mengingatkan kembali tujuan kita dalam menjalani kehidupan dunia. Ya, termasuk dalam hal bekerja, ya, nafkah dan sebagainya, bahwa itu semua pemberian Allah. Ya, kalaupun kita sudah berusaha maksimal, kalau Allah tidak memberi, tidak akan kita dapat. Nah, ini kan mengingatkan kita ya. Doa ini dibaca. Ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Anwari dari Warrad ya, penulis Mughirah bin Syu'bah, bahwa Mughirah bin Syu'bah ini satu sahabat mendiktekan kepadanya ya, kepada Warrad itu dalam kitab ya atau surat yang dikirim kepada Muawiyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu ya membaca ya setiap setelah selesai sholat yang wajib ya, yaitu yang tadi, doa yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjutkan dengan doa yang tadi, Allahumma la mani'a, dan seterusnya. Ya, nah itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ada juga doa lain ya yang diajarkan. Ini dalam hadis yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Rasul itu mewasiatkan, berpesan agar engkau jangan tinggalkan doa ini setelah selesai sholat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Ini doa ini coba kita hafalkan dan rutinkan, agar kita selalu ditolong Allah dalam melaksanakan ibadah. Ya, gitu. Kalau ada doa lain juga ya, Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri. Ini ya Allah, perbaiki ini 3 hal ya yang diperbaiki ya. 1, agama yang dia menjadi pokok urusan. Yang kedua, perbaiki untuk duniaku yang dia itu tempat hidupku. Dan yang ketiga, perbaiki akhiratku yang dia adalah tempat kembali. Ini sangat bagus sekali doa ini. Dan jadikanlah kehidupan ini, hidup ini sebagai tambahan bagi setiap kebaikan, dan jadikan kematian sebagai istirahat dari setiap keburukan. Ini doa ini juga diajarkan, perlu kita baca setelah sholat. Dan juga doa yang biasa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini juga yang jadi prioritas
Nah, setelah itu silakan mau menambah doa-doa yang lain. Karena memang ada anjuran yang umum membaca, dianjurkan ya berdoa setelah sholat itu. Kita bisa tambah doa-doa yang lain sesuai dengan waktu yang kita miliki ya, kesempatan. Kalau alam bisawab, kalau ada yang ditanyakan, saya dulu. Iya, bicara. Ya, agak menarik. Saya baru saja beberapa jam ya, saya lihat memang apa ya, ada pendapat dari seorang ulama muda, tapi namanya tidak usah kita tahu. Kita tidak tahu. Itu sangat keras, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu setelah sholat tidak pernah berdoa. Hanya yang ini aja yang dibacanya. Nah, yang saya tanyakan, apa sih beda doa dengan zikir gitu? Apakah ada beda atau tidak? Yang kedua, apakah doa lain yang selain yang ditulis di sini itu bisa dilanjutkan dengan doa lain setelah sholat? Itu kedua. Ketiga, bagaimana hubungan dengan ayat Al-Quran firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah? Itu saja supaya paham. Iya. Berikutnya silakan bisa nanti sekalian. Bismillah. Yang pertama, ini untuk pada saat posisi menjadi imam. Kemudian pada saat sesuai sunnah tadi berbalik ke arah makmum. Nah, kemudian berzikir. Nah, kalau yang dicontohkan Rasulullah, apakah setelah selesai rangkaian semua doa, kemudian Rasulullah beranjak meninggalkan tempat, atau setelah seluruh rangkaian doa masih pernah Rasulullah kembali lagi menghadap kiblat dan melanjutkan kembali doanya? Mana yang lebih kuat untuk posisi pada saat menjadi? Kemudian yang kedua, ini mungkin sering terjadi. Jadi pada saat kita setelah selesai sholat dan melanjutkan zikir, bagaimana apabila terjeda? Misalkan pada saat kita berzikir ada yang misalkan mengajak bersalaman, misalkan sambil mengucapkan salam gitu. Misalkan kita menjawab salam yang dimana itu tidak ada dalam rangkaian doa. Atau kemudian misalkan terjedanya itu kita harus meninggalkan tempat sebentar, kemudian ngobrol mungkin sebentar. Kemudian setelah itu apakah masih bisa melanjutkan zikir atau berarti sudah gugur gitu, atau bagaimana? Lagi sih? Atau ya, kalau nggak cukup ya nggak dijawab. Saya tadi kan keluar dulu. Di sini disebutkan Rasulullah membalikkan badan setelah sholat menghadap ke makmum. Kemudian juga beliau tidak langsung berbalik, tapi ada jeda terlebih dahulu seukuran Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Apakah berarti Rasulullah jadi setelah salam assalamualaikum, jadi beliau katakanlah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam sampai beres, kemudian berbalik atau seperti apa? Iya gitu. Terus yang kedua, umumnya di sekitaran kita masih ditemukan kalau zikir itu dengan berjamaah gitu. Kemudian membaca lafaz tahlil dengan banyak, entah itu berapa kali, mungkin 100 kali mungkin, la ilaha illallah gitu. Kemudian dia berjamaah. Apakah ada dalilnya nggak? Harus sampai dia itu tahlil sampai dijalankan dan dia 100 kali atau berapa banyak gitu? Gitu sih. Ya. Yang pertama tentu zikir dan doa ya. Kalau zikir itu kan ada pujian-pujian ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kan tadi subhanallah, itu zikir. Allahu Akbar. Kalau doa itu mengandung permohonan, kita ada permohonan kepada Allah. Ya seperti tadi Allahumma inni ya ala zikrika, itu kan permohonan doa. Jadi kalau doa itu permohonan, ada yang kita minta kepada Allah. Iya itu doa.
Ya memang apa namanya, diutamakan yang tadi dulu ya, zikir-zikir yang tadi diajarkan ya kita baca. Nah, adapun doa itu sebetulnya ya pilihan aja. Ya mau menambah doa setelah itu ataupun tidak masalah ya. Saya tapi nanti memang perlu dicek lagi ya, ada hadis ya yang apa menganjurkan berdoa gitu ya setelah sholat. Tapi nanti dicek lagi karena kan tadi ada yang mengatakan tidak perlu berdoa gitu ya. Gitu. Walaupun secara umum ya doa sebenarnya dianjurkan, apalagi ini setelah selesai ibadah, setelah selesai sholat ya, karena kan sesuai dengan apa yang kita nyatakan dalam Al-Fatihah, ya kana budu wa ya kana nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Artinya ibadah dulu baru berdoa, kewajiban dulu baru hak. Jadi kita kan suka salah, hak dan kewajiban, harusnya kewajiban dan hak gitu. Jadi kewajiban dulu. Nah, artinya setelah kita sholat melakukan kewajiban, maka sebetulnya tidak mengapa kita berdoa setelah itu. Ya, jadi saya belum menemukan larangan gitu. Bahkan saya melihat ada hadis yang menganjurkan setelah zikir-zikir yang diajarkan Nabi itu ya silakan berdoa. Di samping juga di dalam sholat kan ada juga bisa membaca, ada doa-doa juga ya dalam sujud gitu ya. Ya, kemudian dengan kaitannya dengan sabar ya, memohon pertolongan dengan sabar dan sholat ya. Maksudnya tadi ya kita memohon pertolongan kepada Allah itu jangan hanya mohon tapi sholat dulu gitu. Laksanakan itu sebagai bentuk kita ibadah dulu gitu, melakukan kewajiban dulu baru berdoa. Jadi lebih dari yang ditulis ini tidak jadi bid'ah ya? Lebih doa kita lebih dari yang ditulis. Iya, yang ditulis di sini. Itu sudah jadi bid'ah. Enggak jadi bid'ah. Enggak. Oh, udah cukup. Iya. Iya, nah kemudian tadi apa sih Pak intinya? Oh, membahas imam berbalik. Apakah setelah selesai berzikir berdiri atau ada kembali lagi menghadap kiblat? Kalau itu Allah belum saya menemukan hadisnya apakah balik lagi menghadap kiblat atau tidak ya. Berarti tidak, saya belum menemukan ya Allah alam. Ya, tidak diceritakan menghadap kiblat lagi gitu. Ya, jadi langsung setelah itu kan melaksanakan apa namanya? Sholat sunnah ataupun beranjak ya, sholat sunnahnya di rumah. Karena memang rumah beliau kan dekat samping masjid. Kalau terlalu jauh nanti terlalu lama ya waktunya ya. Daripada nanti terlalu lama terus udah di rumah malas ya udah di masjid aja gitu sholat sunnah rawatibnya. Terus tadi apa yang zikir terjeda karena ada yang misalkan menempuh terus mengucapkan salam, kita menjawab salam, atau misalkan kita harus meninggalkan dulu teman-teman setelah selesai sholat ngobrol sebentar, apakah masih bisa kembali melanjutkan zikir dulu? Wallahu alam ya, kalau untuk itu saya belum perlu dikali lagi ya. Ya cuman kan apa namanya, sepertinya sih bisa ya sebenarnya, karena kan kalau memang ada keperluan yang mendesak yang membuat kita terjeda, sedangkan kita biasa gitu melakukan zikir itu kan sayang gitu kalau ditinggalkan. Jadi insya Allah nggak masalah untuk melanjutkan kembali gitu ya. Bahkan kan sama kayak sholat sunat ba'diyah, setelah sholat itu terjeda dulu di sholat itu misalnya, atau ada kajian atau apa. Nah, setelah selesai itu baru kemudian sholat sunnah itu juga masih bisa insya Allah. Ya, jadi walaupun terjeda, insya Allah masih bisa laksanakan. Ya, kemudian jadi apa tadi berjamaah ya. Ya, posisi imam iya. setelah salam itu apakah tadi di sini membaca dulu Allahumma atas salam, istighfar, dan baca Allahumma atas salam, kemudian Iya, ya.
Ya, jadi sebagaimana yang tadi dalam ada jeda dulu, nggak langsung, yaitu tadi jedanya istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, salam, tabaraka, baru berbalik. Ini sesuai hadis yang tadi. Jadi Nggak langsung. Ya, jadi ada jeda dulu. Ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya, dalam Zadul Ma'ad. Ya, baru berbalik. Nah, tentu tadi ya sudah dijelaskan ya, masing-masing dan tidak keras, tidak berjamaah apalagi sampai keras ya, dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi saja, tidak perlu kemudian jadi ditambahin sampai banyak 100 kali ya, bahkan dengan gerakan-gerakan itu tidak ada hadisnya, tidak ada contoh dari Nabi ya, jadi digerak-gerakan itu nggak ada. Kita khawatir sesuatu yang dibuat-buat. Ya, terutama kan orang-orang sufi, orang tarekat itu memang zikir-zikir itu pakai gerakan-gerakan. Gitu. Yaitu mereka pelajari bukan dari Islam dasarnya. Bukan sampai nari-nari, gitu, sampai muter-muter segala macam. Itu jadi hal-hal yang bid'ah seperti itu. Dalam zikir kita hindari ya, hal-hal yang seperti itu. Nggak ada Nabi itu geleng-geleng gitu. La ilaha illallah ini kan. Nggak ada riwayat dari Nabi. Ya lebih ya apalagi kita harus betul-betul khusyuk gitu ya dalam zikir itu. Ya itu jadi kayak olahraga, ini bukan zikir ya. Ya. Hah? Bisa Pak. Siapa ya. Baik, cukup ya, insyaallah sudah Isya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih? Ya. Allah